Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di acara cerita malam. Malam hari ini kita kedatangan narasumber yang dulunya banyak dicari-cari banyak orang untuk meminta bantuannya. Tapi itu dulu. Sekarang justru beliau katanya sudah bertobat dan sudah meninggalkan dunia perdukunannya lagi. Ini dia narasumber kita malam hari ini. Kita sebut saja Abah Mur. Tak ada yang lebih menyakitkan selain diserang terpaan teluh. Ketika wajahku terasa membengkak, darah menggumpal tepat di bola mataku, hampir meledak. Kalau aku tak menyebut nama Allah, niscaya aku mati saat itu juga. Hari itu baru saja klienku kegirangan karena mendapatkan kiriman uang gaib yang telah kukerjakan selama sebulanan lebih. Katanya ia menerima uang tunai hampir sebanyak ratusan juta. Sebagaimana ajian uang gaib pada umumnya, jenis pesugihan ini sebenarnya tak menambah jumlah lembaran rupiah yang beredaran di Indonesia, apalagi melipat gandakan pada dasarnya. Pesugihan uang gaib sama seperti tindak pencurian pada umumnya. Aku akan mengirimkan ratusan dedemit untuk berpencar mencari korban pencurian uang di setiap rumah orang kaya. Uang-uang yang berhasil dicuri itu akan dikirimkan kepada klien yang telah memesan dan membayar mahar. Artinya mereka yang menghadapku dan meminta aku untuk menggandakan uang sebenarnya sama persis seperti menghadap seorang gembong perampok yang akan mengambil harta orang lain. Awal mulanya di siang bolong saat itu klienku baru saja menyampaikan rasa senangnya karena menerima uang ratusan juta. Ketika dia sudah pulang, perasaan aneh mulai menjangkiti tubuhku. Awalnya aku merasa gelisah, seperti akan menghadapi sebuah masalah besar. Aku terus merapalkan mantra-mantra ilmu hitam yang selama ini kupelajari untuk menghilangkan rasa gelisah itu. Namun, bukannya menghilang rasa gelisah itu justru meningkat menjadi rasa sakit. Pertama, wajahku terasa membengkak. Aku tak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, aku benar-benar merasa seperti habis disengat pasukan lebah. Saat aku melihat wajahku di cermin, seluruh wajahku tampak memerah. Aku terus membaca mantra-mantra penyembuhan. Ini bukan doa-doa yang biasa dibaca oleh pemuka agama, melainkan mantra untuk memanggil dedemit agar menghilangkan rasa sakit itu. Semakin lama rasa sakit itu terus bertambah. Kini giliran mata kiriku yang terasa sakit. Kulihat di depan cermin, bola mataku sebelah kiri tiba-tiba membengkak seperti ada gumpalan darah di dalamnya. Aku khawatir, aku yakin ini adalah kiriman santet dari seseorang. Mungkinkah ini kiriman dari salah satu korban pencurian uang gaibku? Sepertinya salah satu demit kirimanku tertangkap olehnya. Sudah 3 hari berlalu sejak pertama aku merasakan hal-hal janggal di tubuhku waktu itu. Semua penyakitku justru makin bertambah sampai aku lumpuh tak bisa berbuat apapun. Kaki dan tanganku mati seketika tak bisa digerakkan. Mulutku menganga tak bisa berkatuk. Meski demikian aku tetap membaca semua mantra yang aku tahu. Aku terus mengirim semua demitku untuk mencari tahu siapa pelakunya. Namun setiap kali kukirim makhluk gaib, penyakit itu terus bertambah. Rasanya aku ingin menyerah dan sudah siap mati saja. Para klien dari hari ke hari terus berdatangan menanti konsultasi. Namun sejak hari pertama ku merasa sakit, pintu rumahku sudah kukunci. Aku yakin mereka merasa kehilangan. Belum lagi ada klien-klien yang belum kugarap permintaan mereka. Aku yakin mereka akan menuduhku sebagai penipu tak lama lagi. Sekujur tubuhku sudah tak lagi bisa berkutik. Sedangkan di depan pintu rumahku sekelompok orang tengah berkumpul dan berteriak-teriak. Ini sudah hari ke-7 sejak aku diserang teluh misterius. Tak biasanya aku kalah dalam tarung teluh. Namun sepertinya lawanku bukan orang biasa. Bisa kupastikan kiriman teluh ini berasal dari Banten atau mungkin suatu daerah di Kalimantan. Aku tak tahu pasti. Aku terus menangis, meski tak ada setetes pun air mata keluar. Kini aku sudah berhenti membaca mantra-mantra hitam itu. Aku sudah pasrah, aku siap mati, sedangkan gerombolan orang di depan terus meneriakiku sebagai penipu. Para klien yang belum sempat kugarap pasti akan menagih uang mahar. Ingin rasanya aku berteriak,
Sini masuk, ambil kembali uang kalian. Aku sedang tak bisa memenuhi permintaan kalian. Aku bukan penipu. Namun apa daya mulutku hanya bisa menganga tanpa bersuara. Tak ada satupun bantuan sejak hari pertama ku dapatkan. Para demit peliharaanku pun satu persatu pergi menghilang. Aku pasrah, tak bisa meminta bantuan pada siapapun. Namun, sebenarnya sejak hari pertama, aku ingin sekali meminta pertolongan kepada seseorang yang sangat kuat dan maha kuasa. Namun, aku malu teramat malu. Apakah ia akan menerima permintaan tolong si pendosa yang telah melawannya selama ini? Aku merasa tak berhak meminta pertolongan kepadanya. Namun, situasi benar-benar mencekam dan aku tak punya pilihan lain. Dari dalam tubuhku, teluh telah menggerogoti. Di luar rumahku, gerombolan orang sudah siap membakar tubuhku. Apa yang aku bisa selain meminta pertolongannya? Akhirnya, nama agung itu kusebut berkali-kali. Allah, Allah, Allah. Setelah menyebut namanya ratusan kali, tiba-tiba sekujur tubuhku terasa membaik. Aku tak lagi merasa sakit. Penyakit-penyakit itu berangsur menghilang. Kaki dan tanganku kini sudah bisa digerakkan dalam sekejap. Mendengar orang-orang berteriak di depan, aku buru-buru berlari menghampiri mereka sebelum rumahku dibakar habis. Tunggu, maafkan aku. Selama seminggu ini aku diserang penyakit aneh kiriman orang. Mohon jangan bakar rumahku. Terus mereka berteriak, bohong, cepat kembalikan uang kami, atau kau kubakar beserta rumah-rumahnya. Hari itu juga aku kembalikan semua mahar mereka 2 kali lipat banyaknya. Aku merasa bersalah pada siapapun, pada diriku, terutama pada pemilik nama agung yang menyelamatkanku. Dunia hitam itu akhirnya aku tinggalkan selamanya. Kini aku pergi menghilang, menjauh dari peradaban manusia. Yang ingin kulakukan hanyalah mendekatkan diri kepadanya. Saya sadar selama ini banyak orang yang merasa tersiksa dengan apa yang telah saya lakukan kepada mereka. Mungkin kalau hari itu saya tidak memohon ampun, hari itu juga saya mati. Jadi apa pesan yang mau disampaikan Abah untuk para orang-orang di luar sana yang suka meminta bantuan dukun? Lebih baik kalian meminta dan memohon kepada Yang Maha Kuasa, bukan kepada dukun, dedemit, atau sebangsanya, sebelum kalian terlambat. Itulah tadi kisah Abah Mur yang berniat membantu banyak orang dengan jalan kemusyrikan. Akhirnya beliau bertobat setelah mendapatkan balasannya. Dan beliau juga akhirnya memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa. Karena tak ada lagi yang harus kita sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sampai di sini dulu cerita malam hari ini. Sampai ketemu lagi di acara cerita malam berikutnya. Kami pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.